saya calon guru tunggal angkatan 9 dari Kabupaten Jepara. Di sini nanti saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama Ibu Vivi dari SD Negeri 2 Hidanolo yang mengajar di kelas 1. Dan ini juga ada PP saya bernama Bu Darmi, pengajar praktik yang nantinya akan memberikan umpan balik pasca observasi. Nah, sebelumnya saya mau bertanya kabar kepada Bu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Vivi kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya Baik ya Bu, dalam kegiatan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu Vivi laksanakan kemarin hari Selasa. Ya Bu, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan terkait berjalannya proses pembelajaran kemarin. Nah, di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Vivi yang nantinya Bu Vivi jawab sesuai apa yang sudah dilaksanakan kemarin. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Vivi setelah terkait berjalannya proses pembelajaran kemarin dan saya tunggu pasca waktu observasi kemarin? Perasaannya bagaimana? perasaan saya ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas, alhamdulillah lancar, sesuai rencana modul ajar yang telah saya buat. Namun saya berdiri dan duduk karena ada Bu Anis yang menilai saya. Iya, kemarin saya juga mengamati Ibu masih ada grogi, belum begitu percaya diri ya Bu. Nanti di pertemuan berikutnya dipersiapkan lagi. Nah, kira-kira bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan dalam kelas itu, langkah-langkahnya, tahapannya itu seperti apa Bu? Bisa diceritakan kembali? Awalnya saya merencanakan membuat modul ajar. Nah, modul ajar itu saya menentukan tujuan pembelajarannya. Saya menentukan ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama yaitu melalui mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu mengingat informasi pelafalan murid. Nah, yang kedua melalui mengamati PPT, peserta didik mampu memahami suku kata, kombinasi konsonan vokal dan konsonan vokal konsonan menjadi kata yang sering ditemui. Nah, yang ketiga melalui bermain permainan tebak kata, peserta didik mampu melengkapi suku kata menjadi kata. Nah, setelah saya menentukan tujuan pembelajarannya, saya merangkai langkah-langkah pembelajarannya. Ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penentu. Nah, selain itu saya mempersiapkan bahan ajar atau materi yang ingin saya sampaikan ke Anis. Terus ada media yang saya buat, yaitu mencari video pembelajaran tapi di YouTube ya. Kemarin juga ada media pembelajaran apa lagi? Ini ada gambar ya? Ya, ada gambar dan ada video tersebut dan gambarnya itu di PPT. Kemudian strategi atau model pembelajaran apa yang kemarin Ibu terapkan? Pada saat pembelajaran saya menggunakan strategi yang pertama yaitu ceramah. Saya menjelaskan ke peserta didik tentang materi yang ingin saya ajarkan. Nah, yang kedua setelah saya menjelaskan, saya melakukan tanya jawab kepada peserta didik. Nah, yang terakhir itu ada kegiatan diskusi berisi. Nah, yang model pembelajarannya saya menggunakan PJBL, Project Based Learning. Ya, kemarin saya lihat, saya amati itu ada proyek ya, anak-anak menggunting, mungkin ada menempel. Itu merupakan LKPD-nya ya Bu ya, kemarin LKPD. Nah, kira-kira menurut Bu Vivi, kemarin itu saat proses pembelajaran itu ada kekurangan atau kendala apa? Pastinya ada ya Bu. Ya, bisa diceritakan gitu. Kendala yang saya temui yaitu
peserta didik ada yang mengguntingnya kurang rapi waktu mengerjakan proyeknya, ada yang menempel gambarnya jadi, namun mereka sudah bisa merangkai menyusun suku kata tersebut menjadi kata yang sesuai dengan gambarnya. Kemudian kemarin juga saya amati itu ada salah satu siswa yang kurang fokus bermain sendiri. Itu gimana? Oh iya, karena masih kelas 1 jadi masih awal, mereka masih ada di tahap bermain. Jadinya kalau ada yang membuat temannya ada yang gaduh, pasti lainnya ikut berbicara. Seperti itu. Ya, kenapa kira-kira hal itu bisa terjadi itu kenapa? Anak kalau ada yang ramai kurang fokus, mungkin menurut Bu Vivi kemarin ada yang kurang bagaimana terus pembelajarannya. Menurut saya mungkin ditambahi belum ada kayak permainan yang membuat mereka fokus, interaksi antara teman satu dan teman lainnya. Nah, tapi saya kemarin secara keseluruhan sudah bagus, sudah baik. Proses pembelajaran yang dilaksanakan Bu Vivi itu sudah, menurut saya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan mungkin kalau kelas 1 itu wajar ya kalau ada yang ramai, karena itu kan masa bermain. Jadi kalau anak sering dikasih materi itu dia bosan dan akhirnya dia ramai sendiri. Tapi secara keseluruhan saya rasa sudah cukup baik. Nah, mungkin di pertemuan berikutnya bisa diperbaiki lagi, bisa dipersiapkan lagi supaya pembelajaran lebih tepat dan lebih baik lagi. Nah, rencana ke depan seperti apa Bu setelah proses pembelajaran kemarin? Setelah pembelajaran kemarin, saya akan memperbaikinya, tentunya teknis, dan mencari informasi di internet, kegiatan apa yang bisa membuat siswa aktif dan fokus. Ya, kemudian sama itu ya Bu, diselingi permainan, kemudian sama nyanyi-nyanyi, kemarin juga sudah ada sih. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan bisa segera terrealisasi dan proses pembelajaran bisa lebih baik lagi dari yang kemarin ya Bu. Terima kasih banyak atas jawaban dari Bu Vivi. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik Bu Sukarni. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu CGP yang saya banggakan, Kak Lupa Mbak Vivi selaku guru yang disupervisi oleh CGP. Terima kasih sudah melaksanakan coaching ini dengan baik. Yang pertama, saya memberikan umpan balik bahwa secara keseluruhan, setelah saya mendengarkan coaching ini antara coach dan coachee ini sudah sangat luar biasa. Kalau saya simpulkan, pembelajaran yang penjenengan laksanakan meskipun tanpa didampingi PP, saya sudah bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir dengan menyimak pertanyaan-pertanyaannya dari coach kepada coachee. Ngaten nggih bahwa Mbak Vivi ini sudah merefleksikan dirinya ketika pembelajaran seperti apa dengan sangat bagus, luar biasa. Walaupun di awal katanya agak grogi ya, tapi kenyataannya setelah dilihat saya simak gitu, semakin baik. Nah, itu juga sudah tahu bahwa pembelajaran yang penjenengan laksanakan tadi, jenengan ngerti kekurangannya di mana dan kelebihannya di mana. Dan ketika ditanya kendalanya apa, jenengan juga sudah tahu. Saya punya kendala nomor 1 tadi grogi, yang kedua anak memang kurang fokus, jenengan tahu, sehingga jenengan juga bisa mengetahui oh solusinya harus seperti ini begitu. Itu yang saya tangkap, sehingga jenengan juga mengetahui kekuatannya panjenengan di mana, kelemahannya di mana. Dengan dipandu oleh coach, jenengan bisa mengeluarkan semuanya. Ini yang pintar juga coachnya bisa mengorek panjenengan sehingga bisa merefleksikan diri ketika panjenengan melakukan pembelajaran. Sehingga jenengan juga tadi diarahkan makanya setelah ini apa? Dengan tahu oh kekurangan saya di sini, saya harus meningkatkan pembelajaran saya dengan cara tadi
dengan memperbaiki pembelajaran, cari info-info terbaru di internet, di YouTube. Ditambahkan lagi juga harus menambah permainan dan sebagainya yang bisa membuat pembelajaran itu hidup. Sehingga nanti seperti harapannya, RPP-nya sudah bagus ya, berdiferensiasi, ada emosionalnya juga. Kemudian yang penting itu ada disiplin positifnya. Sehingga nanti seperti yang plus dari ini kucet tadi, bahwa pembelajaran penjenengan secara keseluruhan supaya bagus. Yang perlu ditingkatkan nanti ditingkatkan, juga perlu dibekali penjenengan sendiri kompetensinya dengan cara apapun nanti. Oh iya, aku kurang di sini, tak tingkatkan ini. Nah, insya Allah nanti kedepannya juga akan menjadi lebih baik dan bagus. Nah, sekarang untuk CGP, penjenengan ini sudah bisa menjadi supervisor yang baik. Alhamdulillah, sudah lancar pembelajarannya, sudah menjadi coach ya, yang baik dalam hal ini, dalam pasca ini saya menyimaknya luar biasa, bagus sudah. Kemudian sudah bisa mengarahkan kepada Kuci dengan baik juga. Dan insya Allah nanti kedepannya harapan dari pertemuan ini penjenengan bisa lebih meningkatkan kompetensi lebih bagus lagi. Ini sudah sangat bagus, luar biasa. Saya yakin dengan kita banyak berlatih, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, semakin meningkat dan meningkat. Kedepannya nanti setelah CGP ini berakhir ya, jangan bisa atau tidak harus menunggu berakhir. Saat ini juga diteruskan pada teman-teman. Karena apa? Setiap pembelajaran pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Jika tidak diamati, yakin kita tidak tahu kekurangan saya di mana. Hanya mengangan-angan saja. Tetapi dengan kita diamati oleh supervisor ya, teman sejawat kalau dalam hal yang biasa, itu nanti kita akan tahu. Aku jeblik kurang ini yuk. Ternyata aku grogi nek ditunggu nih, waduh. Jadi ditunggu baru temannya, apalagi nanti kalau ditunggu ke kepala sekolah. Kanten nggih, terima kasih, sesuatu yang luar biasa dan semoga ini bisa menjadi semangat kita semua untuk tetap selalu meningkatkan potensi diri kita. Matur suwun Mbak Anis, matur nuwun Mbak Pipi nggih. Terima kasih dan selalu jaya gitu, selalu sukses gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapan atau umpan balik yang sudah diberikan pasca observasi yang sudah terlaksana hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.